Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Eternal. Film superhero yang rilis pada tahun 2021 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go! Cerita berawal dari sebuah pesawat bernama Domo. Di dalam pesawat itu, Erison menunjuk Ajax sebagai pemimpin para Eternal. Ia diberi tugas untuk memusnahkan Deviant yang menyerang manusia di bumi. Seorang anak yang akan diserang oleh Deviant diselamatkan oleh Ikaris. Para Eternal bertempur menggunakan kemampuan masing-masing. Setelah para Deviant itu dikalahkan, orang-orang di sana masih ketakutan dan akan menyerang para Eternal. Tetapi Druig menggunakan manipulasi pikiran mereka, sehingga mereka tidak takut dan menganggap para Eternal sebagai penyelamat. Kemudian Sersi mengambil pisau batu dan mengubahnya menjadi pisau emas, serta memberikan kepada anak itu. Pada tahun 575 sebelum Masehi di Babilonia, para Deviant kembali menyerang manusia. Para Eternal berhasil membunuh semua Deviant di sana. Kemudian Ajax berkomunikasi dengan Erison. Erison mengingatkan agar Ajax fokus pada misinya dan tidak ikut campur urusan manusia. Saat memasuki Domo, ia melihat Festus mendesain mesin uap untuk diajarkan pada manusia. Ajax melarang mesin yang terlalu canggih untuk zaman itu. Kemudian Festus menggantinya dengan sebuah alat bajak sawah. Malam harinya, Sprite menghibur para warga di sana dengan sebuah pertunjukan ilusi. Ketika ada sebuah keributan di sana, Druig menggunakan kekuatannya untuk mendamaikan mereka. Makari mengingatkan untuk tidak mencampuri urusan manusia. Ketika melihat Sersi menari bersama warga, Ajax menyuruh Ikaris untuk menyatakan perasaannya kepada Sersi. Keesokan harinya, Sersi sedang mengajarkan cara bertani. Ikaris datang menemui Sersi yang sedang mengajarkan pengetahuan kepada para warga. Ketika mereka berdua berada di sebuah bebatuan, Ikaris menyatakan perasaannya. Ikaris dan Sersi akhirnya menikah pada tahun 400 Masehi di Gupta Empire. Semua teman-temannya ikut bahagia. Pada tahun 521 di Tenochtitlan, terjadi sebuah perang di tempat itu. Saat mereka berkumpul, Festus menunjukkan sebuah radar Deviant terakhir yang akan mereka musnahkan. Melihat manusia menggunakan senapan, Druig menyalahkan Festus yang menciptakan teknologi itu. Tiba-tiba Tina mengalami gejala Medbiri. Gejala itu timbul karena terlalu banyak memori masa lalu pada Eternal. Saat ia mencoba melukai orang di sana, Gilgamesh langsung memukulnya hingga pingsan. Saat Tina sadar, Ajax memberitahu kalau ia baru saja mencelakai semua orang. Ketika Ajax akan menghapus memori Tina, ia memohon untuk tidak menghapusnya. Kemudian Druig mengatakan kesedihannya, dan ia menghentikan peperangan dengan kekuatannya. Setelah itu ia pergi berpisah dari teman-temannya. Melihat hal itu, Gilgamesh menawarkan diri untuk menjaga Tina, asal ia diperbolehkan menyimpan memori lamanya. Kemudian Ajax menyuruh mereka semua pergi untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Di masa sekarang di kota London, Sersi bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah museum. Ia tampak terburu-buru karena ia terlambat. Ketika sampai di depan kelas, ternyata pacarnya yang bernama Dan Whitman sudah terlebih dahulu menggantikannya untuk mengajar. Saat sedang menerangkan sesuatu materi, tiba-tiba terjadi gempa. Dengan segera ia menyuruh semua anak berlindung di bawah meja. Saat sebuah hiasan dinding akan menjatuhi seorang anak, Sersi langsung mengubahnya menjadi debu.
Malam harinya, Cersei menghadiri pesta ulang tahun Dan Whitman di sebuah bar. Spread yang hadir di sana menyamar sebagai wanita dewasa. Setelah acara selesai, Cersei memberikan sebuah cincin milik leluhur Dan. Kemudian Dan menanyakan kepada Cersei, apakah dirinya seorang penyihir seperti Dr. Strange? Ketika Cersei mengatakan tidak, Dan bertanya lagi tentang Ikaris, mantan Cersei yang bisa terbang. Ia mendapat semua cerita itu dari Sprite. Di perjalanan pulang, Deviant yang bernama Crow muncul. Cersei menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Dan. Melihat Crow terlepas, Cersei langsung menyuruh Sprite untuk melindungi Dan, sedangkan ia sendiri memancing Crow supaya mengejarnya. Dirasa Dan pasti aman, Sprite mengejar Cersei. Ketika Crow akan menyerang Cersei, Sprite menggunakan ilusinya untuk mengelabui Crow. Saat Crow mengetahui yang asli, ia langsung mengejarnya. Ikaris datang dan langsung menabrak Crow. Evening, ladies. Saat Ikaris lengah, Crow menyerang Ikaris dan menyebabkan sebuah bis terbalik. Untuk menyelamatkan sopir bis, Cersei menggunakan kekuatannya. Dengan kesempatan yang ada, Ikaris langsung menyerang Crow. Tetapi mereka kaget karena Crow dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan serangan bertubi-tubi, akhirnya Ikaris berhasil mengusir Crow. Halo, Dane. Saat polisi datang, Sprite langsung menggunakan ilusinya untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, Cersei menceritakan semua kepada Dan. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya bisa mengubah benda mati saja. Ketika Dan menanyakan hubungannya dengan Ikaris, Cersei mengatakan mereka sudah berpisah. Kemudian Cersei berpamitan pulang. Setibanya di rumah, Cersei menanyakan mengapa Crow bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ikaris langsung menjawab ia juga baru mengetahuinya. Ia datang ke London karena khawatir gempa tadi siang. Ikaris minta maaf karena telah meninggalkannya dan berjanji akan pergi ketika semuanya sudah aman. Ia mengajak Cersei untuk menemui yang lain. Cersei mengajak menemui Ajak terlebih dahulu. Saat tiba di rumah Ajak yang terletak di Dakota Selatan, kondisi rumah dalam keadaan kosong. Ketika melihat pintu belakang terbuka, Cersei langsung memeriksa halaman belakang. Ia langsung melihat Ajak yang sudah meninggal. Sambil bersedih, Sprite kembali ke rumah. Ia menggambarkan pertemuan terakhirnya dengan sebuah ilusi. Ia mengingatkan bahwa Crow dapat menyembuhkan diri karena menyerap kemampuan Ajak. Cersei yang masih bersedih di luar dikagetkan dengan bola komunikasi Ajak yang masuk ke dalam dirinya. Secara tiba-tiba ia bertemu dengan Arishem. Sprite yang khawatir membangunkan Cersei dan bertanya keadaannya. Ketika Cersei menceritakan ia bertemu dengan Arishem, Ikaris malah menyangka itu adalah gejala Medwiri. Mereka pergi ke Mumbai untuk menemui Kingo. Ternyata Kingo adalah seorang aktor terkenal di India. Ketika menunggu Kingo, pelayannya yang bernama Karun datang dan memperkenalkan diri. Setelah Kingo menghampiri mereka, Sprite langsung mengatakan mereka perlu berbicara. Setelah sampai di tenda Kingo, ia diberi kabar kematian Ajak. Mendengar kabar itu, Karun langsung membubarkan para penari. Kingo awalnya menolak ajakan Ikaris. Tetapi dengan nasihat dari Karun, akhirnya ia mau bergabung kembali dengan teman-temannya. Dengan jet pribadi, mereka pergi ke Australia untuk menemui Gilgamesh yang menjaga Tena di sana. Dalam perjalanan, Karun membuat film dokumentasi para Eternal. Ternyata Kingo menyukai dunia perfilman karena pertunjukan ilusi Sprite yang sangat menghibur manusia. Sesampainya di Australia, mereka melihat seekor Deviant yang terbunuh. Ternyata para Deviant bukan lagi menyerang manusia, tetapi mereka mengejar para Eternal yang terpisah. Saat pintu dibuka, Karun langsung memperkenalkan diri sebagai pelayan Kingo. Karena lupa kalau ini film Marvel, Gilga menanyakan apakah seperti Alfred di film Batman. Kemudian ia menawarkan kue buatannya. Ketika ia diberitahu kematian Ajak, Gilga langsung bersedih. Saat mendatangi Tina, Gilga mengatakan bahwa serangan Deviant telah memicu Medwiri Tina.
Tina langsung berhenti menggambar dan mengatakan bahwa semua orang di Century6 akan mati. Ilusi spread dan sentuhan tangan Gilga berhasil menyadarkannya. Hello. Ketika mereka makan, Gilga memberi mereka anggur Troya. Tetapi untuk Tina dan Spread tidak mengandung alkohol. Spread membalas Gilga dengan mengubah penampilannya menjadi bayi. Dan semua orang tertawa. Kemudian Cersei pergi keluar melihat lukisan Tina. Ia melihat gambar Arishem. Ketika Gilga menghampirinya, ia menceritakan semua yang Tina bicarakan. Setelah Gilga bercerita, Cersei mencoba berkomunikasi dengan Arishem. Ketika berbicara dengan Arishem, Cersei menceritakan kematian Ajak. Arishem memberitahunya bahwa misi utama Eternal adalah menunggu kemunculan Celestial Tiamut. Ia menceritakan bahwa Deviant dan Eternal adalah makhluk ciptaannya. Karena Deviant dapat berevolusi dan menghambat kemunculan setiap Celestial, maka Arishem mengirim Eternal untuk membasminya. Celestial tumbuh dengan menyerap energi dari populasi tiap planetnya. Dan ketika kebangkitan Celestial terjadi, semua akan direset dari awal. Dan memori lama para Eternal disimpan di suatu tempat. Setelah Arishem memperingatkan untuk tidak mengecewakannya, Cersei kembali tersadar. Cersei segera memberitahu teman-temannya tentang semua cerita Arishem. Spread mengambil kesimpulan bahwa Tina yang mempunyai gejala Midbury disebabkan karena kegagalan dari reset sebelumnya. Mereka semua berusaha menunda kebangkitan Tiamut. Gilga menyarankan meminta Druig untuk menidurkan Tiamut. Karena akan menempuh bahaya, Kingo menyuruh Karun untuk pulang. Tetapi Karun sangat ingin bersama mereka untuk menyelamatkan bumi dari kemunculan Tiamut. Ikaris langsung mengajak mereka untuk menemui Druig dan Phastos untuk memutuskan apa yang mereka perbuat selanjutnya. Ketika mereka sampai di sebuah pemukiman di hutan Amazon, Spread langsung menanyakan keberadaan Druig kepada salah satu warga. Setelah Druig muncul, ia mengatakan kalau merindukan mereka semua. Di sebuah aula, Druig menceritakan bahwa ia melindungi orang-orang di sana selama 20 generasi. Karena demam kamera, Druig langsung memerintahkan Karun untuk membuang kameranya. Saat terjadi perdebatan, Druig mengatakan kalau kurang setuju dengan rencana mereka dan langsung pergi dari ruangan itu. Saat malam tiba, Spread mengamati Ikaris yang sendirian dari jauh. Kingo datang dan berkata kalau ia mengetahui Spread yang menyukai Ikaris. Spread hanya bertanya mengapa Arishem menciptakan dia dengan usia yang begitu muda, padahal para Eternal tidak dapat menua. Spread yang marah membuang kamera Karun yang mendokumentasikan kesedihan Spread. Tina yang saat itu sedang bersama Gilga mengucapkan terima kasih telah menjaganya. Gilga menjawab ia akan selalu menjaga Tina di siklus dan planet manapun. Thank you. Saat Ikaris mendatangi Cersei, ia berkata sangat mengkhawatirkannya. Ketika Cersei bertanya mengapa Ikaris meninggalkannya dulu, Ikaris tidak bisa menjawab. Dan saat Cersei terbawa situasi, Ikaris merayunya dengan mengatakan kalau ia merindukan Cersei. Ketika ia akan menjelaskan sesuatu, tiba-tiba Deviant bersayap menculik Ikaris. Cersei yang kaget langsung menyadari penyerangan Deviant. Saat ia akan diserang, Kingo datang tepat waktu dan langsung menghajar para Deviant yang berada di sana. Kingo menyuruh Spread untuk mengulur waktu. Dengan segera, Spread langsung membuat ilusinya bertarung dengan Deviant. Sementara Kingo mengumpulkan tenaga untuk tembakan yang dahsyat. Setelah dirasa cukup, Kingo langsung menyerang Deviant dan menghancurkan kepalanya. Karena tidak ingin kehilangan momen, Kingo bertanya kepada Karun apakah sempat merekamnya. Cersei langsung menyuruh para penduduk masuk ke dalam aula, dan ia merubahnya menjadi logam yang kuat. Tetapi sebelum usahanya berhasil, seekor Deviant mengempaskannya. Ketika Deviant itu berlari menuju ke arah Cersei, Druig mengendalikan penduduk camp untuk menembak Deviant itu. Dengan sedikit waktu, Cersei mengubah pohon di dekatnya untuk menghentikan Deviant itu. Ia meminta Druig untuk membawa semua penduduk pergi dari sana. Kemudian Deviant yang terjepit pohon berhasil lolos dan langsung mengejar Cersei. Ikaris yang berhasil lolos dari cengkeraman Deviant bersayap langsung melemparnya ke tanah. Ia merobek sayapnya dan membunuh dengan lasernya. Gilga yang mengetahui penyerangan langsung menuju ke TKP. Saat Ikaris diserang oleh Crow, Gilga langsung melemparkan Crow.
Saat pertempuran Gilga dan Crow terjadi, Gilga menggunakan pukulan maut ke wajah Crow. Gejala mad diri Tina muncul. Saat Gilga menyadarkan Tina, Ikaris dikepung oleh 3 Devian. Crow memerintahkan 2 Devian menuju ke camp. Gilga juga menyuruh Ikaris menuju ke camp untuk membantu warga. Ikaris langsung terbang mengejar Devian bersayap. Karena tahu kelemahannya, ia langsung menembak bagian sayapnya. Setelah itu, Ikaris membunuh dengan menghancurkan kepala Devian bersayap. Melihat Devian lain berlari menuju aula, Ikaris langsung mendarat dan menahannya. Ketika ada kesempatan, Ikaris langsung menembak dengan laser ke mulut Devian itu. Sebelum tewas, Devian itu menusukkan ekornya, tetapi Ikaris dapat menangkapnya. Mendengar Devian yang berbentuk serigala sudah datang, Ikaris langsung terbang dan berusaha menembaknya. Karena tembakannya meleset, Devian itu menerkam Ikaris. Mengetahui Ikaris sudah kehabisan tenaga, Devian itu langsung menghajarnya bertubi-tubi. Saat Ikaris terdesak, Cersei datang dan menusuk Devian itu dengan sebuah kayu yang telah diubah. Devian itu langsung mendorong Cersei ke kolam, dan ia pun mencoba membunuh Cersei di dalam air. Dalam keadaan panik, Cersei langsung memegang Devian itu dan mengubahnya menjadi pohon. Ikaris yang khawatir keselamatan Cersei langsung menghampiri dan memeluknya. Gilga yang masih bertarung dengan Crow mulai kehabisan tenaga. Melihat Crow melirik Tina, Gilga langsung berusaha menghalanginya. Tetapi Crow berhasil menusukkan beberapa tentakelnya dan menghisap kekuatan Gilga. Saat Tena menghampiri Gilga yang sekarat, Crow bermutasi dan berubah bentuk. Dalam bentuk yang seperti manusia, ia dapat berbicara. Crow memiliki semua memori Ajak dan Gilga. Ikaris yang sudah kehabisan tenaga datang, tetapi karena serangannya sangat lemah, Crow berhasil melarikan diri. Setelah memberi pesan terakhir, Gilga meninggal dan Tina sangat bersedih. Karun memimpin upacara ngaben dengan doa-doanya. Tina sebagai orang yang paling dekat dengan Gilga, menabur abunya di danau. Sambil menjaga Tina, Druig mengatakan bahwa Devian dan Eternal adalah anak-anak Arishem. Ia menolak karena ia tidak mempunyai kekuatan untuk menidurkan Tiamut. Cersei langsung mengatakan mereka akan menemui Phastos untuk meminta bantuan. Phastos yang saat ini sudah mempunyai keluarga di Chicago, didatangi oleh Ikaris dan Cersei. Untuk menyamarkannya, Phastos mengatakan bahwa mereka adalah teman kuliah. Kemudian Jack langsung menunjuk Ikaris dan mengatakan dia Superman. That's Superman! That's Superman! Jack. With the cape and he was shooting laser beams out of your eye. Setelah menemani Jack gosok gigi, Phastos menemui Ikaris dan Cersei. Phastos menceritakan penyesalannya telah mengajarkan manusia membuat bom atom yang akhirnya digunakan di Hiroshima. Dan ia berjanji untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi untuk mengembangkan teknologi manusia. Ikaris langsung menembak sebuah pintu kaca. Ia mengatakan tidak percaya kalau Phastos tidak menggunakan kekuatannya. Dan untuk meyakinkan lagi, Ikaris langsung memukul meja. Ternyata meja itu Phastos beli di IKEA. Ben yang mendengar keributan dan sedikit mendengar pembicaraan mereka, langsung memberi saran kepada Phastos untuk membantu teman-temannya. Kemudian semua Eternal pergi ke Irak, tempat mereka menyembunyikan pesawat mereka yang bernama Domo. Setelah Druig menggunakan kekuatannya untuk menyuruh orang-orang pergi, para Eternal menampakkan diri. Phastos langsung mengeluarkan Domo dari dalam tanah. Setelah mereka memasuki Domo, ternyata Makaris selama berabad-abad menunggu mereka untuk pulang. Mereka sangat kaget karena banyak benda pusaka dari berbagai negara yang Makari kumpulkan. Dengan sangat terampil, Phastos mulai mendesain gelang yang akan menyatukan kekuatan para Eternal. Phastos menyebutnya dengan nama Unimind. Saat terjadi perdebatan kecil dengan rencana mereka selanjutnya, Spread meninggalkan mereka. Ketika Kingu mengatakan ia akan mengikuti Ikaris sampai akhir, Ikaris mengatakan ia tidak seperti yang mereka pikirkan. Di sebuah bebatuan, Ikaris merenung sendirian.
Ia teringat kejadian 6 hari yang lalu. Ketika di rumah Ajak, mereka membahas tentang Tiamut yang akan segera muncul. Ajak mengatakan bahwa ia telah jutaan tahun mengikuti Erisem. Tugasnya memimpin para Eternal yang dikirim. Ia melanjutkan cerita tentang Thanos yang menghapus separuh populasi bumi dengan snap-nya. Hal ini membuat kemunculan Tiamut berhenti. Kemudian para Avenger mengembalikan mereka semua. Dari kejadian itu, Ajak menyimpulkan bahwa manusia bumi memiliki impian dan harapan. Setelah mendengar cerita Ajak, Ikaris memperlihatkan sekelompok Deviant yang tersisa di Alaska. Ikaris bercerita bahwa Deviant itu membeku dalam es. Saat inti bumi mulai memanas, mereka terbebas. Mereka membunuh pekerja tambang di sana. Ikaris akan menggunakan para Deviant itu untuk mengalihkan perhatian para Eternal, sehingga mereka tidak fokus pada kemunculan Tiamat. Kemudian, Ikaris mendorong Ajak dari tebing. Seekor Deviant berlari dan langsung menyerang Ajak. Dengan senapan milik pekerja tambang, Ajak berusaha melawannya. Dari dalam goa, kru muncul dan langsung menusuk Ajak. Ia membunuh dan menyerap kekuatan Ajak. Setelah para Deviant pergi, Ikaris mengambil jasad Ajak dan kembali ke Dakota. Ia meletakkannya di belakang rumah. Kru yang telah mendapat kekuatan Ajak bermutasi. Ia membantu koloninya untuk bermutasi dan berubah bentuk. Ketika Sersi menemui Ikaris, ia mencoba meyakinkannya untuk menghentikan Tiamut. Saat mereka hendak berkumpul dengan yang lain, Sersi mendapat tanda bahwa Tiamat akan segera muncul. Dengan segera, ia berlari dan menanyakan persiapan kepada yang lain. Dalam keadaan panik, Phastos menyuruh Makari untuk menemukan titik kemunculan Tiamat. Dengan secepat kilat, Makari berlari untuk menyelesaikan permintaan Phastos. Saat Sersi memasuki ruang armor, ia melihat Ikaris sedang bersiap-siap. Ikaris mengatakan sebenarnya ia ingin pergi tanpa mengetahui kejadian kemunculan Tiamat, tetapi tidak bisa. Saat Phastos sedang asik dengan pekerjaannya, Ikaris muncul dan menghancurkan rancangannya. Saat terjadi perdebatan, Druig yang dapat membaca pikiran mengatakan Ikaris membunuh Ajak. Mendadak semua yang ada di sana menjadi sedih. Saat Makari kembali untuk memberitahu titik kemunculan Tiamat, Ikaris menyerangnya. Kingo segera menahannya dan menyuruh Makari untuk pergi. Saat Ikaris akan pergi, Spread mengikutinya. Saat Makari kembali, ia menanyakan mengapa Spread ikut dengan Ikaris. Kingo langsung menjelaskan bahwa Spread mencintai Ikaris. Kemudian, Kingo yang tidak ingin memihak siapapun mengajak Karun untuk pulang. Dalam keputusasaan, Druig menceritakan kejadian Sersi yang mengubah Deviant menjadi pohon. Mendengar hal itu, Phastos langsung meminta Sersi untuk melakukannya kepada Tiamut. Sersi yang merasa tidak mampu langsung menolaknya, dan ia pergi dari sana. Ketika Sersi merenung, Tina datang memberi motivasi. Ia mengatakan Ajak tahu Sersi mencintai manusia sejak hari pertama di bumi. Itulah alasan memilih Sersi sebagai penggantinya. Tina juga mengatakan jika mencintai sesuatu, maka harus melindunginya. Kemudian Phastos datang. Dengan penuh semangat, ia mau meminjam bola komunikasi Sersi. Phastos ingin memodifikasi bola itu sehingga dapat mengoneksikan pikiran dan kekuatan mereka menjadi satu. Phastos yang sudah mendapatkan bola komunikasi memodifnya tanpa kenal waktu. Setelah berhasil, mereka semua langsung memakai armor Eternal yang dilengkapi dengan gelang Unimind. Saat Ikaris menunggu kemunculan Tiamat bersama Sprite, ia sempat mengatakan terima kasih karena telah menemaninya. Ketika melihat kemunculan Domo, ia meminta Sprite untuk menjaga kemunculan Tiamat. Ikaris langsung terbang dan memasuki Domo. Ketika ia bertanya di mana yang lain, Tena langsung menyerangnya. Pada saat yang sama, Makari telah membawa Sersi dan Druig mendekati Gunung Tiamat. Sersi langsung meminta Druig untuk menidurkan Tiamat. Ketika mereka mengaktifkan Unimind, terlihat kekuatan mereka seperti jalur yang bersatu. Ketika Ikaris melihat Unimind Tena aktif, ia langsung keluar dan melihat Druig hampir menidurkan Tiamat.
Ikaris langsung menyerang Druig dan membawanya terbang. Kemudian ia melemparkannya serta menembaknya dengan sekuat tenaga. Ia juga membelah Domo menjadi dua sehingga jatuh ke pantai. Dengan secepat kilat, Makari menyelamatkan Tena dan Phastos. Ketika Ikaris mendarat, Makari langsung menyerangnya. Cersei yang melihat kebangkitan Tiamut semakin dekat, meminta Phastos untuk menyibukkan Ikaris. Sedangkan dia akan mendekati gunung kemunculan Tiamut. Makari yang memberi serangan bertubi-tubi berhasil dihentikan. Phastos dan Tena datang dan langsung menghadapi Ikaris. Crow datang dan menunggu momen untuk menyerang para Eternal. Serangan demi serangan mengarah ke Ikaris secara bergantian. Ketika Ikaris akan menyerang dari udara, Makari menyiramnya dengan pasir dan Tena langsung menyerangnya juga. Crow juga ikut memukul Ikaris dari arah belakang. Ketika Crow akan menyerang Ikaris, Phastos menembak Crow. Ia tidak rela Crow menyerap kekuatan Ikaris. Ketika Makari membuat badai pasir, Crow yang mempunyai kekuatan Gilga langsung menghentakkan tanah, sehingga Makari dan Tina terpental. Ketika Crow akan membunuh Makari, Phastos menembakkan senjatanya, sehingga Crow terpental dan masuk ke dalam gua. Tena yang dibutakan dendam langsung mengejar Crow ke dalam gua. Ikaris yang mau mengejar Cersei langsung ditangkap dan diikat oleh Phastos. Ternyata perangkap yang dibuat Phastos mampu menetralkan kekuatan Ikaris. Tena yang sudah masuk ke dalam goa langsung bertarung dengan Crow. Karena mempunyai kekuatan Gilga dan Ajak, Crow dapat bertahan dari semua serangan Tina. Karena Tina terlalu memaksa, gejala mad dirinya kambuh. Ketika menirukan gaya Gilga untuk menenangkan Tina, Crow berhasil mengikatnya. Saat Crow akan mengambil kekuatannya, Tina tersadar dan langsung mencabik Crow hingga tewas. Saat Cersei sudah sangat dekat dengan gunung berapi, ilusi Ajak memanggil dan mengajaknya berbicara. Tiba-tiba dari arah belakang, Spread menusuk dengan sebuah pisau. Sambil meminta maaf, Spread mengatakan terpaksa melakukan hal ini karena ia iri dengan semua orang yang dapat tumbuh dewasa dan mempunyai pasangan. Ketika Spread menggunakan ilusinya, Druig langsung memukul kepalanya dengan batu hingga pingsan. Ia langsung menyuruh Cersei untuk melanjutkan aksinya. Saat kepala dan tangan Tiamat sudah muncul, Cersei berusaha mengubah Tiamat menjadi batu marmer. Ikaris yang berhasil lolos dari jebakan Phastos langsung terbang mendekati Cersei. Pada saat yang tepat, Druig menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Ikaris. Ketika Cersei akan melanjutkan misinya, Uniman aktif dan memberi Cersei kekuatan besar untuk mengubah Tiamat menjadi marmer. Setelah semuanya selesai, Ikaris meminta maaf. Ternyata Druig mengambil semua memori Ikaris dan hanya menyisakan rasa sedih dan penyesalan. Ikaris langsung terbang menuju matahari untuk mengakhiri hidupnya. Karena tidak ingin sahabatnya menderita terperangkap di tubuh bocil, Cersei menawarkan mengubah Spread menjadi manusia. 2 minggu kemudian, berita tentang kemunculan marmer berbentuk Tiamat viral di mana-mana. Sambil menunggu perbaikan Domo, mereka tinggal di rumah Ajak yang terletak di Dakota Selatan. Ketika Domo selesai diperbaiki, Tena, Druig, dan Makari pamit untuk mencari Eternal di planet lain. Di London, Cersei mengantar Spread yang akan tinggal bersama Kingo. Kemudian Dan Whitman datang menjemput Cersei untuk jalan-jalan. Dan mengatakan sangat mencintai Cersei dan langsung memeluknya. Ketika Dan akan menceritakan bahwa ia adalah keturunan Black Knight, tiba-tiba Aerys muncul dan membawa Cersei. Ternyata Aerys juga membawa Kingo dan Phastos. Ia mengatakan akan mengampuni manusia, walaupun para Eternal telah mengorbankan Tiamut. Dan langsung kembali ke kantornya,
Ia membuka kotak pusaka leluhurnya yang berisi pedang ebony. Saat Tina, Druig, dan Makari membahas soal penculikan Cersei, tiba-tiba Pip dan Eros muncul. Pip memperkenalkan Eros adalah adik Thanos yang berasal dari planet misteri. Sambil menunjukkan bola komunikasi yang menandakan ia adalah pemimpin Eternal, Eros menawarkan bantuan untuk mencari Cersei, Kingo, dan Phastos yang diculik, dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye-bye.